Malam itu hujan deras mengguyur kota Phnom Penh. Yuli Widyasari, gadis 23 tahun asal Situbondo, berlari tertatih-tatih menyusuri gang sempit. Napasnya tersengal, kakinya terluka, tapi tekadnya bulat untuk melarikan diri dari gedung tempat ia disekap selama 6 bulan. Yuli melirik cemas ke belakang. Suara langkah kaki pengawalnya semakin mendekat. Ia terpaksa bersembunyi di balik tumpukan sampah, menahan napas, berharap tidak ditemukan. Cari sampai ketemu. Dia tahu terlalu banyak. Teriak seorang pria dengan logat Indonesia yang kental. 15 menit berlalu seperti keabadian. Ketika suara langkah kaki menjauh, Yuli mengendap-endap menuju jalan raya. Dengan pakaian basah dan tanpa dokumen, ia memberanikan diri menghampiri seorang pengunjung restoran yang terlihat seperti orang Indonesia. "Pak, tolong saya. Saya WNI yang disekap oleh mafia," bisiknya dengan suara bergetar. Orang itu adalah Hadi Santoso, seorang insinyur yang bekerja di Kamboja. Tanpa banyak bertanya, ia membawa Yuli ke Kedutaan Besar Indonesia. 1 minggu kemudian di kantor Polda Jatim, Surabaya, Komisaris Ahmad Ramadan mengernyitkan dahi membaca laporan di hadapannya. Kesaksian Yuli begitu mencengangkan hingga awalnya sulit dipercaya. "Jadi mereka merekrut dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar?" tanya Ahmad pada Yuli yang duduk gugup di hadapannya. "Benar, Pak. Saya dijanjikan jadi customer service di Singapura dengan gaji 15 juta per bulan. Tapi begitu sampai di Kamboja, paspor kami disita. Kami dipaksa bekerja sebagai penipu online," jawab Yuli sambil menunduk. Ahmad mencatat dengan seksama. "Berapa banyak WNI yang ada di sana?" "Ratusan, Pak. Dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, bahkan Papua. Kami disekap di kompleks tertutup dan diawasi ketat. Yang menolak bekerja akan disiksa," kata Yuli. Suaranya bergetar mengingat kenangan buruk itu. "Dan kamu yakin pusatnya ada di Situbondo?" Yuli mengangguk mantap. "Saya direkrut dari kantor Global Asia Mandiri di Patokan. Bos besarnya bernama Surya Darmawan. Semua berawal dari sana." Ahmad menutup catatannya. Kasus ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Ia perlu koordinasi dengan Densus 88, BIN, bahkan Interpol. Kantor pusat Densus 88, Jakarta. "Operasi Jaring Langit kita mulai hari ini," ujar Kolonel Baskoro memimpin rapat koordinasi. Di ruangan itu hadir perwakilan dari berbagai institusi, Polda Jatim, Densus 88, BIN, dan perwakilan Interpol. Berdasarkan analisis intelijen, jaringan ini sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. Mereka punya sel di Jakarta, Surabaya, Medan, dan pusat operasi di Situbondo, jelas Baskoro sambil menunjukkan peta di layar. Maya Wijaya, 29 tahun, agen undercover terbaik BIN, mengangkat tangan. "Berarti kita butuh penyusupan." Baskoro mengangguk. "Tepat sekali. Dan kau terpilih untuk misi itu, Maya." Maya tersenyum tipis. "Ini bukan misi pertamanya, tapi mungkin yang paling berbahaya. Masuk ke jaringan perdagangan manusia berarti bermain dengan nyawa." "Target utama kita Surya Darmawan?" tanya Maya. "Ya, tapi kita curiga ada tokoh lebih besar di belakangnya. Kode namanya MRK, informan kami menyebut dia orang Korea atau Cina yang punya koneksi kuat dengan pejabat tinggi," jawab Baskoro. "Bagaimana dengan teknisnya?" tanya Budi Santoso, ahli IT dari kepolisian. "Kita akan pasang penyadap, pantau komunikasi digital mereka, dan lacak aliran dana. Maya akan masuk sebagai pelamar kerja, mengumpulkan bukti dari dalam," jelas Baskoro. Semua anggota tim menyadari risiko operasi ini. Jaringan perdagangan manusia terkenal brutal dan tidak segan membunuh untuk melindungi bisnis mereka. Kantor Global Asia Mandiri, Patokan, Situbondo. Maya melangkah gugup memasuki gedung bercat putih itu. Dari luar, tempat ini tampak seperti kantor penyalur tenaga kerja biasa. Spanduk besar di depan gedung menjanjikan karir internasional dengan gaji fantastis. "Permisi, saya ingin mendaftar untuk posisi customer service di Singapura," ujar Maya pada resepsionis. Resepsionis tersenyum ramah. "Silakan isi formulir ini dan tunggu untuk interview." Maya mengisi formulir dengan identitas palsu yang telah disiapkan tim intelijen,
Siti Rahmadhani, lulusan SMK dari Bondowoso yang kesulitan mendapat pekerjaan. Setelah menunggu 30 menit, namanya dipanggil. Maya diarahkan ke ruangan kaca tempat seorang pria tampan berusia sekitar 40 tahun menunggu. Dia mengenali wajah itu dari briefing. Surya Darmawan. Selamat siang, Siti. Saya Surya. Pria itu menjabat tangan Maya dengan hangat. Jadi, kamu tertarik bekerja di luar negeri? Maya mengangguk antusias, berakting sebagai gadis desa yang naif. Iya Pak, saya ingin membantu ekonomi keluarga. Surya tersenyum. Bagus sekali. Kami memang mencari kandidat sepertimu. Tidak perlu pengalaman, yang penting rajin dan mau belajar. Wawancara berlangsung singkat. Surya lebih banyak menawarkan janji-janji menggiurkan daripada menanyakan kualifikasi Maya. Gaji 15 juta per bulan, akomodasi gratis, bahkan bonus setelah kontrak 3 bulan. Kapan saya bisa mulai bekerja, Pak? Tanya Maya. Minggu depan ada keberangkatan. Kamu siapkan saja dokumen-dokumen ini. Surya menyerahkan daftar berkas yang dibutuhkan. Oh, dan satu lagi, tolong jangan beritahu siapapun dulu soal ini. Banyak yang iri dengan kesempatan bagus seperti ini. Maya mengangguk. Permintaan untuk merahasiakan proses rekrutmen adalah red flag pertama yang mengkonfirmasi kecurigaan tim. Setelah 3 hari menjalani pelatihan, Maya mulai mendapat gambaran lengkap operasi ini. Para calon pekerja dikumpulkan di sebuah rumah di belakang kantor utama, sebuah bangunan 2 lantai yang tampak biasa dari luar. Di dalam, puluhan perempuan muda berlatih skrip penipuan online dalam berbagai bahasa. Mereka diajari cara menipu korban dari berbagai negara, terutama target dari Amerika, Australia, dan Eropa. Kamu harus menguasai minimal 5 skrip berbeda, kata Rini, pelatih yang ditugaskan mengajari Maya. Pura-pura jadi customer service bank, jadi petugas pajak, atau yang paling laku sekarang, love scam. Maya mencatat semua dalam ingatannya. Love scam itu bagaimana? Kamu pura-pura jadi perempuan cantik, dekati bule-bule kesepian lewat dating app. Setelah mereka jatuh cinta, minta uang untuk berbagai alasan. Bilang kamu sakit, kecelakaan, atau butuh modal usaha. Jelas Rini santai. Di sudut ruangan, Maya melihat seorang gadis terisak. Namanya Anissa, baru 19 tahun, berasal dari Asem Bagus. Kenapa dia? Bisik Maya pada Rini. Oh, masih shock. Baru tahu kalau pekerjaan sebenarnya bukan jadi pramusaji. Tenang saja, nanti juga terbiasa, jawab Rini acuh. Malam itu, saat semua tertidur, Maya mendekati Anissa. Kamu tidak sendirian, bisik Maya. Aku akan membantumu keluar dari sini. Anissa menatap Maya dengan mata basah. Tidak mungkin. Mereka punya paspor kita. Dan Kiki yang coba kabur minggu lalu, dia tidak pernah kembali. Maya merinding. Sebagai agen yang terlatih, ia tahu risiko misi ini. Tapi gadis-gadis seperti Anissa, mereka hanya korban yang terjebak. Di sebuah van tidak mencolok yang diparkir beberapa blok dari kantor Global Asia Mandiri, tim teknisi Budi Santoso memantau transmisi dari perangkat tersembunyi yang dibawa Maya. Kita mendapat banyak data bagus, ujar Budi pada Komisaris Ahmad yang ikut memantau. Rekaman audio, foto-foto pelatihan, bahkan data korban. Ahmad mengangguk puas. Bagaimana dengan komunikasi Surya ke jaringan luarnya? Itu yang menarik. Budi menunjukkan layar komputer. Dia melakukan panggilan terenkripsi setiap malam pukul 11 ke nomor yang sama di Kamboja. Kami berhasil sadap beberapa percakapan meski tidak lengkap. Budi memutar rekaman audio. Suara Surya terdengar jelas. Pengiriman minggu depan 20 orang, Pak. Semua sudah siap. Untuk pembayaran, seperti biasa lewat rekening offshore. Suara di seberang terdengar samar, dengan aksen asing yang kental. Bagus. Pastikan dokumen mereka bersih. Kita tidak mau masalah seperti kasus si Yuli itu. Ahmad dan Budi bertukar pandang. Itu pasti MRK, kata Ahmad. Saya juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Budi membuka file lain di komputernya. Rekening offshore yang mereka gunakan juga menerima transfer dari beberapa pejabat tinggi Indonesia. Ahmad mengernyitkan dahi. Siapa?